Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah, di mana Allah adalah yang menciptakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sangat pas dan terencana. Kapan orang harus hidup, kapan seseorang harus meninggal, dan insya Allah Allah punya nama Al-Muhyi, Al-Mumit, dalam asma' sunnah, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Tidak pernah meleset, tidak pernah salah dalam merencanakan dan memutuskan dan mencabut nyawa seseorang, insyaallah. Dan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga seluruh keluarganya sampai akhir zaman kelak dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Bagaimana yang kami sampaikan tadi, terutama Sahibul Bait, ya, yang malam hari ini Ibu senang beserta keluarga besar mendoakan almarhum Bapak Haji Titong bin Condeng, Bapak Manti binti Agani, Haruna bin Galo, Becik binti Karate, Lautak bin Gumpak, Abdullah bin Haruna, Abidan bin Husna binti Ahmad Yenani. Para jemaah sekalian, untuk kita yang masih hidup ini harus banyak bersyukur. Ketika kita masih hidup, ada orang-orang yang kita cintai itu mendahului kita, suami, istri, anak, lebih khusus juga orang tua kita yang telah mendahului kita. Sementara kita masih hidup di atas permukaan bumi ini, kita harus banyak bersyukur, karena pada prinsipnya orang yang meninggal dunia, namanya dan kenangan indah yang telah kita rasakan bersamanya menjadi titipan dari Allah untuk kita. Misalnya meninggal suami, meninggal istri, ya, maka nama itu, kenangan indah itu dititipkan dalam hati kita, tetapi bukan untuk disedihi, bukan untuk dikecewakan. Maka Allah bernama Al-Jabbar, kita panggil Al-Jabbar, wajburni, perbaiki hati yang sedih. Allah akan memperbaiki hati yang retak. Allah akan memperbaiki hati yang kacau. Wajburni. Dan kita dititipkan Abdul beliau kami itu dalam doa, dalam salat 5 waktu sunnah. Namun setelah kita salat, kita dititipkan, ya, nama-nama yang orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita. Ya, kita doakan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ada tradisi kita yang dilaksanakan di Indonesia ini, ada haul setiap tahun. Ya, nah ini kita digabung jadi satu, karena kalau tiap bulan ada satu orang yang meninggal, ya, maka 12 bulan ada 12 kali kita haul. Jadi ada penghematan juga, waktunya digabung jadi satu. Yang penting doanya sampai kepada almarhum, almarhumah. Dan yang lebih penting lagi, setiap waktu kita dititipkan nama-nama orang yang kita sayang itu untuk didoakan, insyaallah. Maka berdoani astajib lakum, berdoalah kata Allah, mintalah, pasti akan disampaikan. Apa yang dirasakan oleh orang yang meninggal dunia tatkala kita mendoakannya itu, maka digambarkan dalam Al-Quran. Surahnya surah At-Tur, ayatnya, saya lupa nomor ayatnya, bunyinya begini: walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kata Allah, dan anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, maka kelak kami akan kumpulkan mereka dalam satu surga. Surganya sama, maksudnya kompleks surganya itu sama, tapi kata Allah tidak mengubah kemuliaan.
Misalnya anak lebih mulia, mak juga tidak kurang kemuliaannya. Anak lebih rendah kedudukannya dari orang tuanya misalnya ulama besar, maka anaknya juga tidak terkurang, orang tuanya yang mulia tidak terkurang ya, kemuliaannya di dalam surga yang dipertemukan oleh Allah itu. Ini surah ya, Al-Quran ya, surah Az-Zariyat. Maka oleh karena itu, setelah kematian itu yang biasa merasuk dalam hati kita adalah kerinduan. Kerinduan ini dalam tanda positif ya, keindahan, kenangan bersama, perjuangan hidup bersama, susah bersama ya. Ini menjadi hal yang sangat menyedihkan. Nah pada saat itu muncul, sebetulnya itulah titipan dari Allah untuk kita mengobati rasa rindu itu dengan mengeduh kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan dan fulan ini ya Allah. Jangan hanya sekali. Ya, kalau kita bisa beristighfar 70 kali ya. Allahumma ghfirli dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dzunubi, itu untuk kedua orang tua. Untuk nama-nama khusus misalnya yang menjadi kenangan indah kita yang selalu membuat kita sedih, sebut namanya. Allahumma ghfirli khususan fulan bin fulan, fulanah bin fulan, fulanah. Allahumma ghfirlahu warhamhu sampai menangis kita. Ini tidak terbatas pada waktu sholat. Habis kita membaca Yasin, baca Quran, terkenang wajah itu, wajah orang yang kita kasih, langsung kita sampaikan pada Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosanya, sampaikan salam padanya, aku rindu. Nah itu kerinduan ini insya Allah para jemaah sekalian adalah fitrah. Makanya Allah menjamin di dalam Al-Quran surah At-Tur tadi ya, Allah menjamin kita akan ketemu dengan kedua orang tua kita, karena kerinduan itu akan diobat oleh Allah di surga nanti. Kita ketemu dengan ayah kita ketemu dengan emak kita ketemu dengan datuk nenek kita akan dipertemukan oleh Allah dengan suami dengan istri. Nah, cara mengobati rindu yang sedih, kenangan indah itu yaitu tadi doa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk tetap menyambungkan spirit daripada si fulan dan fulanah yang telah meninggal itu? Maka dalam sebuah hadis katakan, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila mati anak Adam putuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Ya. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah. Dan maka kalau ada ingin terus berkomunikasi ya, terus sampai pahalanya kepada almarhum almarhumah. Nah kalau kita ketemu dengan orang yang minta 1.000 ke 2.000 sampai 5.000 10.000, kita sebut ini untuk si fulan ya, sedekah untuk si fulan, kasihkan pada orang itu. Kalau banyak nama itu, bekal duit 10.000, ada 10 orang, 1.000 untuk sebulan, 1.000 untuk sebulan, 1.000 untuk sebulan. Jangan pandang kecilnya. Tapi kalau 10 kali kita menyampaikan sedekah jariyah itu dan sedekah lainnya, maka akan membuat orang-orang di alam barzah itu bahagia. Karena pada prinsipnya Bapak-bapak, kita kalau udah masuk dalam kubur tuh yang kita pengen tuh hidup lagi, pengen bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan kalau kau mau panjangkan umurku sedikit ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa al-sadaqah, aku akan bersedekah. Keinginan orang yang meninggal dunia yang dalam kubur pun, dia kalau ingin hidup di dunia setelah sembahyang beramal saleh, dia ingin banyak sedekah. Nah makanya boleh kita sedekahkan. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat misalnya undangan. Undangan ini menyiapkan minuman. Ini sedekah atas nama si fulan. Minuman ini bermakna bukan jamuan. Malam hari ini bukan menjamu untuk orang mati, tapi bisa dijadikan sebagai ya, sedekah. Kita datang disedekahkan air, disedekahkan makanan untuk si fulan yang meninggal dunia. Sementara kita diminta juga sedekah doa, ya, sedekah tahlil dan sebagainya.
Yang berikutnya ilmu yang taqwabi. Ilmu yang taqwabi ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak nunggu jadi guru besar. Tidak tunggu jadi guru besar. Kalau mak ayah kita dulu ada hal-hal yang positif, terus dilanjutkan kebaikan-kebaikannya itu. Kalau mak kita dulu misalnya meninggalkan resep makanan apa gitu kan, terus diajarkan resep itu, ini juga ilmu yang bermanfaat. Kebaikan-kebaikan apapun yang muncul dari almarhum almarhumah, ini kita hidupkan kembali, kita niatkan untuk mengikuti jejak positifnya. Maka di dalam alam barzakh sana beliau mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat yang insyaallah menerangi kuburnya. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakannya. Kalau bisa kita kalau dah orang dah ada di dunia ini yang dah mendahului kita ini, jangan pernah berhenti mendoakan beliau-beliau dalam barzakh itu. Setelah baca Quran boleh, sedang baca Quran hidup boleh doakan, baca selawat belum selesai teringat berhenti dulu doakan boleh. Apalagi yang baca Quran di ayat-ayat tertentu gitu kan, membuat kita misalnya salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Berhenti dulu, ya Allah, kurniakanlah aku ya Allah ucapan selamat darimu itu, juga kedua orang tuaku ya Allah, juga untuk istriku, suamiku, anakku ya Allah, kurniakanlah ucapan selamat darimu itu. Nah ini awaladin salihin yang Allah. Yang lebih baik lagi ada sholat ya kan, atau dalam sujud terakhir itu kita mendoakan si fulan dan fulana. Nah inilah mungkin sekilas yang dapat disampaikan. Ya satu lagi yang paling terakhir adalah 3 hal ini ya, yang secara garis besar yaitu melanjutkan satu rahim orang-orang yang telah meninggal dunia itu ya. Apa kelompok-kelompok majlis taklimnya dulu kita dekati, kita ikuti. Apa kelompok-kelompok yang positif, ya keluarga-keluarga, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang disayangnya kita pun sayangi juga. Misalnya ada asisten rumah tangga yang disayanginya, ya kita lanjutkan. Ada murid-muridnya, kita lanjutkan untuk meneruskan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan tertentu yang telah dilakukan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Nah inilah melanjutkan satu rahim. Bisa jadi dengan mengunjungi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan almarhum. Insya Allah kalau 3 hal ini secara besar dapat kita laksanakan, insya Allah akan membahagiakan almarhum almarhumah. Khususnya malam hari ini ya, satu paket yang kita berselawat, mudah-mudahan juga beliau-beliau mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Usia singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami. Tidak usah melupakan doa untuk orang yang mati, kedua orang tua kita, istri, suami ataupun kerabat-kerabat kita. Jangan kita lupakan datuk nenek kita, beliau-beliau menunggu istighfar dari kita, insya Allah. Dalam surah At-Tur tadi, kalau kita mengistighfarkan, mohon ampun untuk orang tua kita itu, nanti surganya dinampakkan, ditinggikan oleh Allah. Lalu mereka bertanya, kenapa ya Allah, kenapa begini? Ini istighfar dari si fulan telah minta istighfar, mohon ampun untuk kau ini, naik. Besok datang lagi, naik lagi, besok datang lagi, naik lagi, terus begitu. Siapa ni ya Allah, si fulan, sampai. Begitu juga kita memohonkan ampun untuk guru-guru kita. Guru-guru kita terbuka, terhijab, hijabnya terbuka. Siapa ni ya Allah? Si fulan, ini fulan. Nah, insyaallah seperti itu ya. Maka jangan berhenti mengistighfarkan almarhumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya juga nanti mendahului ibu-ibu atau mendahului istri saya, jangan lupa doakan saya ya Bu Eli ya. Bu Eli buat saya dulu, ya Bu Eli ya. Doakan lo saya. Anak lo. Saya lalu aja. Pak Mojang. Dia mau jadi enggak? Janganlah. Ya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Mojang, doa saya dulu, doakan saya Pak Mojang ya. Pak Mojang. Baik, makasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.